Halo, selamat datang di podcast Ekuitas FEB UGM. Di sini saya Firosya Aitur Rahman dari MD dan teman saya. Zahro, mahasiswa MD dari Ekuitas juga. Oke. Nah, di sini kita akan memulai podcast episode pertama kita. Nah, sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, apa sih Ekuitas? Udah pernah pada dengar belum? Nah, di sini Ekuitas adalah singkatan dari Equitable Transformation for Alleviating Poverty and Equality. Nah, kita adalah kelompok kerja di bawah naungan Laboratorium Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Di sini Ekuitas bertujuan untuk menjadi pusat penelitian tentang kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia. Nah, gampangnya kita itu adalah bidang kajian pengentasan kemiskinan dan ketimpangan. Nah, kegiatan kita banyak nih, kayak workshop, kajian, dan yang terbaru ini kita ada podcast. Kita juga ada kerjasama dengan berbagai institusi, baik nasional maupun internasional untuk melakukan riset bersama. Nah, pada episode kali ini kita akan mau bahas sebuah buku nih. Buku apa nih Mbak Saro? Judulnya Poor Economics. Oke, Poor Economics. Tentang apa itu Mbak bukunya? Ini penulisnya ada dua nih yang dibahas tuh. Yang membahas buku ini itu Banerjee sama Esther Duflo. Dua-duanya dari Profesor Economics di MIT. Nah, buku ini sebenarnya itu tentang kelompok masyarakat berpenghasilan rendah gitu. Nah, bagaimana sih peran institusi ataupun pemerintah membantu menurunkan angka kemiskinan? Karena kedua penulis ini percaya bahwa penurunan angka kemiskinan tidak hanya dilakukan oleh individu tersebut saja, tapi ada peran institusi di dalamnya. Dibahas buku ini juga kan dia mengambil contoh beberapa negara-negara berkembang ya, seperti India, Kenya, Philippines gitu. Jadi bagaimana sih peran pemerintah memberikan sebuah subsidi untuk mengurangi angka-angka kemiskinan? Tapi ada isu juga nih Mas secara pemerintahan. Salah satunya adalah isu korupsi. Karena pengadaan program bagi pemerintah kalau tidak tepat sasaran gitu kan, kalau tidak ada kecakapan pengelola yang handal, itu juga akan rentan program tersebut dikorupsi sehingga pengurangan kemiskinannya tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Hal-hal seperti itu yang dibahas di sini. Oke. Lalu pesan apa sih yang disampaikan di dalam buku ini Mbak? Atau key point apa yang ada di buku ini? Message-nya ya. Sebenarnya tadi pendekatannya microeconomics gitu. Karena perilaku individu di bidang kesehatan, pendidikan gitu. Dan program-program pemerintah, tapi di sini juga karena memang Esther Duflo di sini sama Banerjee di sini itu adalah seorang peneliti. Di sini juga dijelaskan bagaimana proses studinya. Nah, dari program-program intervensi pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan sehingga pada kelompok berpenghasilan rendah tersebut pengambilan keputusannya seperti apa sih, decision makingnya seperti apa sih, arahnya ke sana sih sebenarnya. Terus juga kayak misalkan ada beberapa case Mas, salah satunya adalah di India ya. Jadi salah satu isu di India adalah banyak anak-anak yang memiliki tingkat literasi maupun numerical skill itu yang rendah di sana. Lalu ada sekelompok NGO namanya Pratham. Nah, Pratham ini memperkenalkan suatu program, dia berusaha encourage atau istilahnya community di sana, masyarakat di sana untuk memberikan sebuah program buat anak-anak namanya remedial education. Jadi anak-anak setelah sekolah nanti ada lesnya, belajaran tambahan gitu. Lalu di sini itu intervention programnya. Nah, terus juga di sini dilakukan sebuah studi. Duflo ini melakukan sebuah RCT. RCT adalah kayak penelitian, tapi kita coba melihat ke depannya. Nah, jadi dibagi dua kelompok treatment gitu, kelompok-kelompok anak-anak yang diberikan remedial education atau kelas tambahan tadi setelah selesai sekolah, dan juga ada kelompok-kelompok anak yang ya sebagai kontrolnya tidak diberikan treatmentnya tadi, tidak diberikan intervensinya tadi gitu, seperti itu. Lalu dari hasil studi ini menunjukkan bahwa remedial education yang diadain oleh NGO Pratham ini memberikan dampak yang positif sehingga bisa meningkatkan literasi maupun kemampuan numerikalnya, seperti itu sih. Itu salah satu contoh yang dijelaskan dalam buku ini ya, bagaimana peran pemerintah ataupun lembaga, institusi, komunitas mempengaruhi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah sehingga membantu mereka untuk
meningkatkan kemampuannya. Kalau di sini kan secara pendidikan ya, dan itu juga akan berpengaruh terhadap pengurangan angka kemiskinan. Oke, berarti kalau untuk di India ini lebih ke pendidikannya ya Mbak. Oke, selanjutnya ada contoh lain nggak sih Mbak di negara lain atau di begitu? Nah, di negara lain tuh salah satunya itu di Kenya sih. Tapi kalau Kenya ini kan kasusnya terkait dengan kesehatan ya. Nah, namanya tuh dia di sini kalau di deworming. Kalau kita terjemahan kayak pemberantasan cacing. Oke. Pemberantasan cacing ya. Jadi ada ini, cacing-cacing ini menyebabkan malnutrisi gitu, terganggunya kesehatan anak-anak di sana. Kalau misalnya secara kesehatan fisiknya sudah terganggu, itu mempengaruhi bagaimana sih dia sekolah maupun prestasinya anak di sekolah gitu. Terus akhirnya pemerintah sana ya providing free deworming pills to school children, lebih kepada anak-anak di sekolah tuh diberikan pil obat cacing kali ya, seperti itu kali gambarannya kalau di sini ya, obat cacing gitu. Lalu dari studi ini bahwa obat cacing itu cukup memberikan dampak untuk meningkatkan kesehatan mereka, sehingga akhirnya anak-anak bisa kembali untuk sekolah maupun berprestasi di sana. Tapi yang menariknya adalah kalau misalkan tadi kasus yang di India, dia tidak memberikan spillover effect, tapi kalau di sini tuh ada spillover benefitnya untuk orang-orang yang tidak diberikan obat cacing. Artinya adalah anak yang diberikan obat cacing itu pengaruhnya nggak cuma hanya pada dirinya, tapi kan kalau misalnya obat cacing kesehatan sifatnya komunitis ya. Nah, ketika dia berinteraksi dengan lain, orang-orang terdekatnya, itu juga akan mempengaruhi kesehatan orang-orang terdekatnya yang tidak diberikan obat, Mas. Oke, menarik ya untuk di Kenya ternyata dikasih pil ya Mbak ya untuk itu. Dan dari pil itu mempengaruhi ke nilainya, ke pendidikannya. Ya, dari kesehatan dulu ya. Akhirnya kalau misalnya ketika dia udah tersolve nih masalah cacingnya itu, kesehatannya, akhirnya berpengaruh kan dalam proses belajarnya, sehingga anak-anak lebih bisa untuk prestasi. Kesana sih arahnya kalau itu. Oke. Terus ada lagi nggak Mbak contohnya dari buku itu? Nah, tadi kan udah kita berbicara terkait dengan pendidikan, ada contoh untuk pendidikan, kesehatan. Nah, yang terakhir ini mungkin satu contoh lagi kali ya, terkait dengan finansial. Tapi di sini sebenarnya disebut tuh di Filipina, namanya commitment saving. Mungkin lebih kepada gambarannya ini kali ya. Kalau misalnya kita saving, seringnya kan Mas, karena di sana perilaku konsumsinya cukup tinggi, itu kayak nggak sabar kan, diambil lagi buat belanja, diambil lagi buat belanja. Tapi studinya juga sebenarnya di kelompok masyarakat berpenghasilan rendah gitu. Jadi artinya adalah goal finansialnya untuk jangka panjangnya itu susah sekali untuk dipenuhi. Jadi di sini disebutnya adalah dia memperkenalkan suatu tabungan namanya commitment saving gitu kan, di mana memang individunya akan membatasi kemampuan mereka untuk menarik tabungannya sampai mencapai tujuan yang lebih besar yang telah ditetapkan. Nah, pendekatannya juga dengan RCT. Jadi kayak beberapa peserta ditawarkan commitment saving ini gitu kan. Tapi ada beberapa kelompok juga yang ditawarkan commitment saving ini. Nah, hasil akhirnya adalah mereka yang punya akses terhadap commitment saving bisa nabung jauh lebih banyak kan dibandingkan mereka yang tidak mempunyai commitment saving, karena mereka lebih tergoda untuk istilahnya membelanjakan atau konsumsi yang lebih banyak gitu sih. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, dari contoh-contoh tadi yang ada di buku, kira-kira ada relevansinya dengan kondisi Indonesia nggak sih Mbak? Sebenarnya kan salah satunya juga kalau kita berbicara kemiskinan ya, karena memang di buku ini tuh pendekatannya adalah mikro. Di Indonesia kan menariknya kita punya banyak karakter individu ya, baik culture, lokasi gitu. Sehingga satu daerah dengan daerah lain bisa jadi punya challenge kemiskinan yang berbeda-beda gitu kan. Jadi cukup relevan sih di sini. Di lain sisi juga sebenarnya salah satu karakter yang ada di kita, salah satu program-program pemerintah kayak misalkan baik untuk kesejahteraan kayak seperti PKH gitu kan. Itu adalah salah satu bantuan-bantuan program pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Kalau misalnya di pendidikan kan di kita sendiri ada kayak misalnya Kartu Indonesia Pintar, BOS maupun PIP ya ke sana gitu. Kalau misalkan di kesehatan kan sekarang juga kita banyak asuransi kesehatan ya yang ada beberapa ditanggung oleh pemerintah atau misalnya ada beberapa kelas-kelas tergantung dengan sosial ekonomik statusnya, seperti itu sih. Jadi sebenarnya ini cukup relevan juga dalam artian tadi sih bagaimana sih individu keluar dari kemiskinan itu perlu bantuan dari sebuah institusi pemerintah dengan memberikan beberapa program.
gitu. Dan mungkin buat kita juga ya sebagai mahasiswa ekonomi masih belajar nih Mas, masih belajar dan juga ini ya researcher gitu kan, dalam artinya bahwa pendekatan-pendekatan studi yang dilakukan oleh Esther Duflo maupun Banerjee itu adalah di sini kan kebanyakan adalah RCT ya. Itu juga salah satu proses penelitian untuk mengukur dampak seberapa jauh sih efek program yang dilakukan terhadap pengurangan angka kemiskinan. Itu juga untuk melihat ya, kalau di bagian introduction kan tadi dibahas juga ada beberapa kendala-kendala dalam institusi tersebut. Salah satunya adalah korupsi. Jadi seringkali program yang dikeluarkan, apakah memang semuanya terkeluarkan untuk pengurangan angka kemiskinan atau memang ada kendala korupsi tadi gitu. Jadi artinya kalau misalnya kita sebagai public sector, program-program yang digalakan ya harapannya memang tepat sasaran dan juga efisien untuk mengurangi angka kemiskinan. Seperti itu sih Mas secara umum. Wah, menarik banget ya bukunya ya Mbak. Ini udah kayak kitab sucinya anak kemiskinan nih kayaknya. Mulai dari tadi efektifan dari intervensi kebijakan, lalu decision makingnya masyarakat miskin, juga relate-nya sama Indonesia. Nah, terus kira-kira ada alasan apa lagi nggak sih untuk anak ekonomi itu harus baca buku ini Mbak? Ada beberapa ini ya framework atau misalkan di sini sebenarnya yang kita pelajari adalah transmisi ya. Transmisi tadi contohnya adalah dari yang tidak memiliki kondisi kesehatan yang baik karena cacing tadi, itu akan berpengaruh terhadap fisiknya dia. Itu dia akan hadir ke sekolah apa tidak. Ketika kehadiran dia sekolah itu akan berpengaruh terhadap prestasinya dia. Jadi di sini juga mempelajari kalau misalnya sebuah research seringkali ini ya, kita kayak bukan hanya masalah kita akan menghitung numerical angkanya ataupun datanya, tapi proses transmisi dari framework yang dibangun dalam sebuah penelitian sih gitu. Mungkin tadi bisa jadi skip nih, habis cacing oh yaudah sehat aja, tapi ternyata ketika dia punya penyakit efeknya tuh cukup transmisinya panjang. Oh tidak berangkat sekolah, mengembangi kesehatan, atau juga oh ternyata ada spillover effect nih. Jadi artinya pengaruh efek ya tidak hanya yang mendapatkan treatment, ketika dia bergabung dengan komunitas lain, orang sekitarnya juga akan memberikan dampaknya. Arahnya ke sana sih, jadi proses transmisinya sih, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Saro buat penjelasannya. Oke, kita sudah mencapai di penghujung acara podcast kali ini. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir di podcast Ekuitas FEB episode pertama. Jangan lupa untuk terus ngikutin kita di Instagram maupun di YouTube Ekuitas FEB UGM untuk mendapatkan update terbaru dan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali lebih dalam tentang cara-cara mengatasi kemiskinan dan mengurangi ketimpangan di Indonesia maupun dunia. Terima kasih.